Assalamualaikum, sahabat semua. Masih bersama saya Taufikun Makmur Channel, yang akan menemani sahabat semua, untuk menguak sekelumit kisah sejarah dan situs bersejarah. Sebelum lebih lanjut jangan lupa subscribe, like dan komen biar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya. Kali ini saya akan menguak sejarah Sayyid Abdul Ghoffar atau Pangeran Purbaya Kalisoka Tegal. Pangeran Purbaya atau Sayyid Abdul Ghoffar adalah salah satu putra dari Sultan Agung, Raja Mataram Islam yang terkenal. Sayyid Abdul Ghoffar diyakini pernah menetap di desa Kalisoka, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal untuk menyiarkan Islam hingga akhir hayatnya. Karenanya sosoknya dikenal sebagai Pangeran Purbaya Tegal. Sosoknya juga dipercaya sebagai seorang wali yang memiliki karomah atau kesaktian yang bersumber dari Allah SWT. Di Kalisoka, dia mendirikan masjid dan pesantren untuk mendukung kegiatan syiarnya. Di masjid dan pesantren itu rutin digelar pengajian untuk masyarakat. Keberadaan masjid dan pesantren ini membuat desa Kalisoka juga dikenal dengan nama Kalisoka Pesantren. Pesantren ini pun menjadi pusat penyebaran Islam di daerah Tegal ratusan tahun lalu. Namun kini keberadaan pesantren yang tersebut menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Adiwerna Tegal sudah tak berbekas. Hanya bangunan masjid yang masih kokoh berdiri dengan beberapa bagian bangunan masih asli dan digunakan masyarakat setempat untuk beribadah. Di masjid inilah, jejak-jejak Pangeran Purbaya Tegal atau Sayyid Abdul Ghoffar, pendiri pesantren, masih bisa dijumpai. Di Kalisoka juga, Sayyid Abdul Ghoffar atau Pangeran Purbaya wafat dan dimakamkan. Makamnya hingga kini masih diziarahi puluhan ribu orang setiap malam Jumat Kliwon untuk berdoa dan ngalap berkah. Para peziarah datang berbagai daerah di tanah air. Menurut juru kunci makam Pangeran Purbaya, Ahmad Agus Hasan Ali Sosrodi Harjo, kedatangan Pangeran Purbaya ke Kalisoka bermula ketika dia menyanggupi tantangan ayahnya Sultan Agung untuk menangkap Pangeran Pasingsingan, dari Jawa Barat. Raja Mataram tersebut mengeluarkan perintah penangkapan karena Pasingsingan dianggap mengganggu ketenteraman keraton. Pada saat itu di keraton, keluarga besar Mataram mau makan diganggu oleh Pasingsingan dari luar keraton dengan kesaktiannya. Semua makanan dibuat hilang. Kanjeng Sultan Agung marah besar. Lalu beliau mengumpulkan putra-putrinya dan bertanya siapa yang bisa menangkap Pasingsingan. Yang mengangkat tangan Pangeran Purbaya, ujarnya. Berdasarkan cerita yang didengar leluhurnya yang juga menjadi juru kunci, Pangeran Purbaya dengan nama samaran Ki Jaduk Silarong kemudian berangkat ke arah utara untuk menangkap Pasingsingan dengan membawa 2 batalion pasukan keraton. Setelah melewati sejumlah daerah seperti Purworejo, Purbalingga, dan Purwokerto, Pangeran Purbaya akhirnya bertemu dengan Pasingsingan di sebuah tegalan yang kini masuk wilayah kota Tegal. Keduanya lalu bertarung dengan kesaktian yang dimiliki masing-masing hingga Pasingsingan kewalahan dan kabur ke arah selatan Tegal, ke sebuah daerah yang kini masuk wilayah Brebes. Di daerah yang berupa pesawahan, Pasingsingan sujud dan minta maaf kepada Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya kemudian memaafkan. Sedangkan perjanjian dengan ayahnya, kalau tidak bisa menangkap Pasingsingan, Pangeran Purbaya tidak boleh kembali lagi ke keraton. Akhirnya Pangeran Purbaya jalan lagi ke utara, dan sampai di daerah yang sekarang bernama Kalisoka. Saat itu Kalisoka masih berupa hutan, jadi Pangeran Purbaya babat alas, ujarnya. Menurutnya, Pangeran Purbaya memiliki istri yang merupakan anak dari Ki Gede Sebayu, sosok ulama yang dipercaya sebagai pendiri Kabupaten Tegal. Sebelum bisa mempersunting putri Ki Gede Sebayu tersebut, Pangeran Purbaya lebih dulu harus mengikuti sayembara bersama 24 raja dari sejumlah daerah. Sayembaranya adalah merobohkan sebuah pohon jati raksasa, karena berukuran sangat besar, di sebuah wilayah yang kini bernama Adiwerna. Sayembaranya merobohkan pohon jati tanpa alat, tangan kosong. Ternyata yang 24 orang gak mampu, yang mampu hanya Pangeran Purbaya. Akhirnya Pangeran Purbaya dinikahkan dengan putri Ki Gede Sebayu. Menurut juru kunci, pohon jati yang berhasil dirobohkan dengan cara ditendang itu, kemudian diminta Anggowono putra Ki Gede Sebayu yang lain untuk dibawa Pangeran Purbaya ke Kalisoka dan kayunya digunakan untuk membangun masjid.
Jadi masjid peninggalan Pangeran Purbaya terbuat dari kayu jati yang digunakan dalam sayembara. Kayu jati itu sangat besar, tidak ada yang tahu bagaimana Pangeran Purbaya membawanya, kata juru kunci. Juru kunci mengatakan, dalam proses pembangunan masjid, Sayyid Abdul Ghaffar juga berhubungan dengan Wali Songo. Bahkan dia meyakini Sayyid Abdul Ghaffar adalah wali ke-9. Pangeran Purbaya itu wali yang ke-9 dengan gelar Syekh Sayyid Abdul Ghaffar Assegaf, karena dia yang menyebarkan Islam di Kalisoka Tegal, ujarnya. Selain makam Pangeran Purbaya, di dalam kompleks makam juga terdapat makam sejumlah keturunan dan murid Pangeran Purbaya dari Brebes, Tegal, dan Pemalang. Pangeran Purbaya sendiri memiliki 6 anak, namun tidak seluruhnya terlacak jejaknya. Anak-anaknya bernama Ki Ageng Umar, Ramidin, Hanafi, Hasan Mukmin, Kiai Abdul Goni, dan Kiai Basar, ungkap juru kunci. Begitu seklumat kisah Pangeran Purbaya atau Sayyid Abdul Ghaffar Kalisoka Tegal. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga kisah-kisah yang kami ceritakan bermanfaat untuk kita semua.